Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 akan membahas tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Kami beranggotakan saya sendiri Dea Aurelia, Ininda Tamu Ina Wulang, dan Filmonia Grace Rita Billy. Di sini kami akan membahas apa itu pengertian asas bimbingan dan konseling, serta berbagai macam asas yang terdapat di dalam bimbingan dan konseling. Pengertian asas bimbingan konseling. Asas berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, seperti cita-cita dan hukum dasar. Asas bimbingan konseling merupakan ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Selain itu, asas juga berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangannya yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memiliki dan menjaga semua data dan keterangan dari klien sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Asas kerahasiaan itu digunakan ketika seseorang siswa atau klien yang mempunyai masalah dan seorang guru bimbingan konseling harus dapat merahasiakannya. Seorang guru bertanggung jawab menjaga kerahasiaan atas informasi yang ia dapat dari klien atau siswanya untuk menjaga kepercayaan dari siswa atau klien tersebut. Tujuan dari menjaga asas kerahasiaan bagi seorang guru BK ialah untuk mempermudah guru BK mendapatkan kepercayaan dari kliennya, dapat menjaga aib atau keburukan orang lain sehingga menjadi ladang pahala bagi seorang guru BK. Nah, contohnya siswa yang ingin berkonsultasi kepada guru BK dapat dipengaruhi oleh cara dari guru itu sendiri dalam memberikan layanan dan menjaga kerahasiaan masalah siswanya. Semakin baik cara yang digunakan dalam menjaga kerahasiaan terhadap siswanya tersebut, maka semakin berhasil pula guru tersebut dalam membimbing. Namun sebaliknya juga, jika dalam pelaksanaan tidak mempunyai cara dalam memberikan layanan dan menjaga kerahasiaan masalah siswanya, maka akan semakin sulit dalam mencapai tujuan dari masalah tersebut. Yang berikutnya adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukarelaan atau kerelaan peserta didik atau klien mengikuti layanan yang diperuntukkan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Jika asas kerahasiaan tertanam dengan baik dalam diri siswa, maka bagi mereka yang mempunyai masalah tidak akan merasa canggung untuk menceritakan kepada pembimbing dan meminta bimbingan atas masalah yang dihadapinya. Proses bimbingan dan konseling juga harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak konseli maupun pihak konselor. Contohnya, konseli sakit hati karena dikirim oleh wakil kesiswaan ke BK. Dalam hal ini, konseli masih dalam keadaan terpaksa, dan sebisa mungkin sebelum proses konseling, konseli ini harus sukarela dulu mau dikonseling dan tidak boleh terpaksa. Begitupun sebaliknya, konselornya juga harus sukarela. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan dalam bimbingan dan konseling mengajarkan siswa atau klien yang menjadi sasaran kegiatan
untuk bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik di dalam keterangan dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing juga memiliki tugas untuk mengembangkan keterbukaan siswa atau kliennya saat sedang berkonsultasi. Keterbukaan di sini juga ditinjau dari dua sisi. Pihak klien diharapkan mau membuka diri sehingga apa yang ada pada dirinya dapat diketahui oleh orang lain atau konselor. Yang kedua, mau membuka diri dalam arti mau menerima saran dan masukan dari pihak luar. Keterbukaan tercipta dengan kesediaan konselor menjawab pertanyaan-pertanyaan klien dan mengungkapkan diri konselor sendiri jika hal itu memang disetujui oleh pihak klien. Contohnya, ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseling tersebut untuk bisa berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya. Sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. Lalu yang terakhir ada asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri sebagaimana telah diutarakan terdahulu. Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Jadi, kesimpulannya, asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan asas bimbingan konseling di sekolah saat ini yaitu penegakan dan penumbuh kembangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang tahu dan mau bekerja, memiliki program nyata dan dapat dilaksanakan. Penerapan asas bimbingan konseling akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan kegiatan, sedangkan pengingkarannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan serta mengurai keoptimalan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Demikianlah penjelasan mengenai asas-asas dalam bimbingan konseling. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Dan untuk bahasa serta kalimat yang mungkin sulit dimengerti, kami mohon maaf. Terima kasih.